Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian dari kelompok 2 React CSP. Nah, di sini yang bagian username Milna yang warna hijau ini kita ambil dari data yang sudah kita download itu di ini ya, dari unduhan karena saya mengambilnya dari unduhan ya. Nah, dari ini kita salin lokasinya, terus kita copy ke situ. Terus jadilah dia datanya begini. Jadi datanya begini, terus tinggal kita run. Terus kalau yang view kelompok 2 itu terus yang view kelompok 2 itu adalah menampilkan database kelompok 2 dalam bentuk tabel. Ditampilkan data viewer RStudio ini memungkinkan Anda untuk melihat data dengan lebih mudah. Run. Ini untuk datanya, untuk view. Terus Summary. Kalau Summary ini adalah memberikan ringkasan statistik untuk database kelompok 2. Ringkasan ini mencakup informasi seperti minimum, maksimum, median, dan rata untuk kolom menarik dan frekuensi kategori untuk kolom faktor atau kategori misalnya kolom Y. Nah, kita run. Ini untuk hasil Summary-nya. Nah, ini untuk hasil Summary. Terus encall. Kalau encall ini adalah menghasilkan jumlah kolom dalam database. Kita run. Ya, untuk hasilnya 128. Terus endraw kelompok 2. Kalau endraw kelompok 2 itu untuk mengembalikan jumlah baris dalam database kelompok 2-nya. Kita run. Hasilnya 12.459. Terus tabel lagi. Kalau tabel kelompok 2 ini untuk menghitung dan menampilkan distribusi frekuensi untuk kolom Y dalam database kelompok 2 ini memberikan gambaran tentang jumlah observasi untuk setiap kelas yang ada di kolom. Kita run. Terus dan hasilnya ada di situ kosong, di bawahnya 12, 14, 5 dan 1 itu 314. Terus menghilang variabel yang tidak mempunyai nilai. Ada kelompok 2 50, 52, 55, 65, 67, 119. Itu untuk menghapus kolom tertentu dari database. Kolom-kolom yang dihapus berdasarkan indeks kolom yang Anda tentukan. Kolomnya ada situ tadi 50, 52, 55, 65, 67 dan 119. Terus kita run. Dan ini ada data encall. Kalau data encall ini adalah mengembalikan jumlah kolom dalam database data kelompok 2 setelah kolom-kolom yang tidak relevan dihapus. Nah, ini untuk hasilnya 121. Terus selanjutnya menduga data hilang. For encall data kelompok 2. Ini dirunkan saja. Ini data kelompok 2, ini untuk nilai rata-rata tengahnya ya. Dirunkan saja. Terus selanjutnya view data kelompok 2. View ini yaitu untuk menyajikan data, untuk kelompok 2. Dirunkan saja. Ya. Ini datanya. Bentar, nggak muncul. Nah, ini datanya ya. Oke. Udah nggak ada yang NA kan? Oke. Terus selanjutnya enroll. Dirunkan saja. Oke. Terus selanjutnya yaitu summary. Summary ini untuk menyampaikan poin-poinnya ya.
Oke, selanjutnya turunkan saja. Ini datanya. Terus selanjutnya ada partisi data, run. Nah, ini library Caret. Ini harus diinstal dulu. Diinstalnya di packages, diinstalnya di sini, terus klik install. Bentar ya. Nah, tulis saja Caret. Nah, di sini ada. Nah, Caret diinstal. Ini kan sudah diinstal, jadi cancel saja. Oke, dirunkan saja. Terus selanjutnya library repair. Sama seperti Caret tadi, diinstal juga, runkan saja. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari pembahasan dari teman saya, yaitu yang ini dataku. Dataku itu ada create date version. Nah, itu adalah membagi data menjadi data training dan testing dengan proporsi tertentu, 70% training dan 30% testing pada kode Anda. Lalu kita runkan. Nah, yang selanjutnya ada data train. Ini adalah data train, ini adalah subset data untuk pelatihan dan pengujian. Lalu kita runkan. Nah, selanjutnya ada data testing. Data testing ini sama kayak data train. Pengertiannya itu adalah subset data untuk pelatihan dan pengujian. Selanjutnya yaitu ada NCHOL atau data train. Kita runkan dulu. Nah, lanjut ada NCHOL. Nah, NCHOL ini adalah banyaknya kolom pada data training. Lalu kita runkan. Nah, selanjutnya ada row. Ini banyaknya observasi data training. Lalu kita runkan. Ada row lagi data testing. Ini banyaknya observasi data testing. Lalu kita runkan. Nah, selanjutnya ada head. Head adalah melihat data training awal. Selanjutnya kita runkan. Nah, ini selanjutnya ada tabel. Nah, tabel ini adalah distribusi kelas pada data training. Lalu kita runkan. Nah, selanjutnya melakukan undersampling. Undersampling ini adalah menentukan kelas mayoritas dan minoritas. Lanjut kita runkan. Baik. Selanjutnya ada library random forest. Kode ini memuat pustaka random forest yang digunakan untuk membangun model berbasis random forest, yaitu algoritma pembelajaran mesin berbasis ensemble yang kuat untuk data klasifikasi atau regresi. Lalu melakukan undersampling. Ada seed itu memastikan bahwa proses sampling acak yang dilakukan untuk menghasilkan hasil yang konsisten setiap kali kode dijalankan. Selanjutnya ada train control, digunakan untuk mengatur kontrol pelatihan model termasuk metode validasi silang. Ada metode repeat HCV, menggunakan validasi silang berulang untuk mengevaluasi kinerja model. Lalu ada number 3, menentukan bahwa validasi silang akan membagi data menjadi 3 lipatan. Dan sampling down, mengaktifkan teknik undersampling, yaitu mengurangi jumlah data dari kelas mayoritas selama pelatihan. Selanjutnya ada train, fungsi dari Caret untuk melatih model pembelajaran mesin. Ada as faktor Y, menggunakan variabel Y sebagai kelas dan menunjukkan semua kolom lain sebagai fitur. Selanjutnya ada data train.
menentukan data pelatihan, ada metode sama dengan RF, menentukan bahwa metode pembelajaran yang digunakan adalah random forest, lalu ada TR control sama dengan downtrain, menggunakan pengaturan validasi silang dan undersampling yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ada pre-proses sama dengan center scale. Pre-proses melakukan pemrosesan data dengan cara center, yaitu mengurangi rata-rata dari setiap kolom atau menormalkan, dan scale membagi nilai dengan standar deviasi. Selanjutnya ada prediksi menggunakan model yang telah dilatih RFS untuk memprediksi kelas target pada data uji. Selanjutnya ada confusion matrix, membuat matriks kebingungan untuk mengevaluasi performa model seperti akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Positif 1 menentukan bahwa kelas 1 dianggap sebagai kelas positif. Selanjutnya read CSV membaca file CSV bernama Big Data 02 ke dalam variabel kelompok 2 header. Itu menentukan bahwa baris pertama dalam file CSV adalah nama kolom. Selanjutnya data kelompok 2 itu menghapus kolom yang tidak diperlukan dari dataset berdasarkan indeks kolom 50, 52, 55, 65, 67, dan 119. Data kelompok 202 dataset baru yang sudah bersih. Yang pertama ada row, itu digunakan untuk mengembalikan jumlah baris dalam dataset. Tujuannya untuk memastikan jumlah observasi dalam dataset sebelum melakukan analisis atau pemrosesan lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada mengatasi data hilang atau missing value. Kode ini menggunakan loop untuk mengganti nilai yang hilang atau missing values di setiap kolom dataset dengan rata-rata kolom tersebut. Sini ada penjelasannya. Pertama, for in one ini untuk mengiterasi setiap kolom dataset berdasarkan indeks kolom I. Lalu is.na yaitu menghitung rata-rata kolom ke I dengan mengabaikan nilai NA. Lalu min menghitung rata-rata kolom I dengan mengabaikan nilai NA. Yang keempat ada data kelompok 2 mengganti nilai NA di kolom ke I dengan rata-rata kolom tersebut. Lalu yang selanjutnya membuat prediksi pada dataset baru. Ini menjamin hasil prediksi yang konsisten dengan model acak seperti random forest. Terus ini ada prediksi, yaitu mengecek jumlah baris dalam hasil prediksi. Jika prediksi berupa vektor, gunakan length prediksi karena row hanya berlaku untuk data frame atau matrix. Selanjutnya yaitu menyimpan hasil prediksi, menyimpan hasil prediksi ke dalam file CSV. Row name sama dengan false, tidak menyimpan indeks baris sebagai kolom tambahan di file CSV.